Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Bontang tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema PLS New Normal, wujudkan generasi milenial dalam penguatan karakter dan semangat taruna-taruni di masa pandemi COVID-19. Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Bapak Nathaniel. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perkenan-Mu hingga kami boleh memasuki tahun pelajaran yang baru di sekolah yang baru SMK Negeri 2 Bontang. Lewat kegiatan PLS ini, kami rindu belajar dari firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami. Ajarlah kami untuk setia mendengar firman-Mu setiap saat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Materi kita hari ini adalah motivasi religi, penanaman akhlak dan karakter. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan dan menyaksikan sebuah motivasi yang akan disampaikan oleh Mary Riana. Bagaimana kamu di masa depan terlihat dari apa yang kamu lakukan di saat ini. Menjadi anak muda itu susah-susah gampang. Susah untuk diarahkan ke jalan yang benar dan gampang banget untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Waduh, terus saya harus gimana dong Miss Mary? Nasihat penting untuk anak muda yang wajib banget kamu ikutin. Yang pertama, membaca buku. Banyak yang bilang nih, baca buku tuh gak penting. Baca buku cuma untuk orang sukses aja. Baca buku itu hanya membuang-buang waktu saja. Padahal orang sukses itu bisa sukses karena di masa mudanya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku, untuk belajar. Mereka pun tahu, hanya dengan sebuah buku mereka bisa menjadi sukses suatu saat nanti. Jadi jangan sampai nih, waktu kamu di masa muda terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Contohnya, main game yang kelamaan, kecanduan, update di sosial media, sehingga membuat kamu akhirnya menyesal deh di akhir tua nanti. Gunakanlah waktumu di masa muda untuk lebih banyak membaca buku. Lagian sekarang ada banyak kok caranya kamu bisa baca buku, lewat e-book, lewat buku fisik, dan masih banyak lagi. Dan baca juga buku biografi orang-orang sukses, karena setiap orang sukses pasti meninggalkan jejak yang bisa dengan mudah kamu pelajari dan kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Siapa tahu juga nih, dengan membaca buku ini, kamu juga kecipratan suksesnya sama seperti mereka. Yang kedua, memilih pergaulan yang benar. Nah, ada peribahasa yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya karena kesalahan kecil, akhirnya seluruh yang baik pun menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan pergaulan. Kalau kamu bergaul saat ini akan sangat menentukan masa depan kamu di kemudian hari. Seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu tergantung dari dengan siapa kamu bergaul, siapa orang-orang terdekat kamu. Nah, walaupun mungkin kamu berpikir, nanti juga mereka akan berubah seiring dengan waktu. Eits, tunggu dulu. Coba sekarang saya tanya, kalau teman-teman kamu melakukan hal-hal yang negatif, misalnya teman kamu bandar narkoba dan sedang duduk di samping kamu, lalu tiba-tiba ditangkap polisi, apakah kamu juga tidak ikut terseret dalam kasus mereka? Meskipun kamu tidak ikut-ikutan. Bukan mereka yang berubah, tapi malah kamu tuh yang terjerumus, malah masuk dalam pergaulan mereka. Masa depan kamu yang akhirnya dipertaruhkan. Berteman dengan siapa saja, boleh-boleh aja. Bukan berarti mereka nggak bisa berubah, tapi jangan berharap kamu yang bisa mengubah
mengubah mereka kalau kamu sendiri pun orangnya masih sangat terpengaruh. Kamu harus bisa kuatkan hati dan pilih pergaulan yang baik, yang memang bagus untuk masa depan kamu. Kalau itu adalah teman sejati, pasti dia juga akan membawa pengaruh positif di dalam hidup kamu. Yang ketiga, mengumpulkan pengalaman. Siapa di sini yang saat kerja dikit-dikit ngeluh? Kerjaan banyak lah, capek lah, gajinya kecil lah. Banyak banget nih anak muda yang maunya kerja gampang tapi gajinya paling banyak. Padahal selagi muda, masih punya banyak tenaga, masih punya banyak kesempatan. Gak ada salahnya juga kamu bekerja di tempat yang bisa mengupgrade kapasitas diri kamu. Ingat, learn before earn. Kamu harus belajar dulu baru bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak lagi, kamu harus banyak mencoba. Kamu harus mau berusaha, kamu harus mau bekerja keras. Karena pembelajaran inilah yang nantinya akan menjadi fondasi kamu, juga bekal kamu untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang keempat, menabung untuk masa depan. Saat ini banyak banget anak muda yang lebih besar gengsinya daripada pendapatannya. Daripada menabung, gaya hidup lebih utama, begitu katanya. Padahal kamu aja nggak pernah tahu nih, sampai kapan kamu akan menghasilkan uang hanya untuk terus berfoya-foya dan menikmati kesenangan yang sifatnya hanya sementara saja. Coba, kalau misalnya besok ada hal yang tidak diinginkan terjadi, apakah kamu masih memiliki uang yang cukup ketika kamu tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang? Nggak ada salahnya untuk menabung sejak usia muda, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan masa depan, karena kamu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk menahan kesenanganmu saat ini demi masa depan kamu nanti. Yang kelima, mengurangi ego. Setiap orang, khususnya anak muda, pasti memiliki egonya masing-masing. Banyak yang bilang masa-masa yang labil itu susah banget dikendalikan. Tapi ingat, punya ego boleh-boleh aja asalkan jangan menjadi anak muda yang sok tahu dan bangga bukan karena kemampuannya dia, tapi bangga karena merendahkan orang lain. Jangan karena temanmu bekerja untuk membantu orang tua, kamu malah menertawakan dia karena gak sekeren seperti kamu. Dia itu sedang berjuang untuk masa mudanya, sedangkan kamu nongkrong-nongkrong aja, masih minta uang sama papa mama. Ingat, jadilah anak muda yang gak gengsian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Gak perlu banyak gaya, tapi langsung take action, membuat karya untuk masa depan. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Anak-anakku, setelah menyaksikan video tadi, silakan ambil lembaran untuk menjawab pertanyaan ini. Dari video motivasi tersebut, dari kelima poin yang disampaikan, tuliskanlah pendapatmu dan komitmenmu dari masing-masing poin tersebut. Boleh kamu pause video ini untuk mengerjakan dan nanti di play setelah kamu selesai mengerjakan tugas ini untuk melanjutkan menonton video ini. Kiat sukses untuk anak muda di masa yang akan datang. Yang pertama adalah membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Akan membuka wawasan kamu, akan menambah ilmu kamu, sehingga kamu akan menjadi sosok yang kaya akan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pilihlah pergaulan yang benar. Dengan siapa kamu bergaul hari ini, itu akan banyak mempengaruhi akan sikapmu, pola perilakumu, tutur katamu, sehingga itu akan menentukan masa depanmu seperti apa nantinya. Yang ketiga, mengumpulkan pengalaman.
Jangan berpuas diri dengan apa yang kamu capai saat ini. Tetapi teruslah belajar, terus menggali kemampuan yang ada dalam dirimu. Sehingga kamu akan menjadi sosok yang sukses di masa yang akan datang. Yang keempat, menabung untuk masa depan. Mungkin kamu berpikir, kita kan masih sekolah. Tapi belajarlah untuk berhemat, mencukupkan apa yang ada pada diri kamu. Jangan malu untuk mengakui kekurangan dan keterbatasan kamu. Tapi mulailah belajar untuk menyisihkan, mengajarkan dirimu untuk mempersiapkan masa depan. Yang kelima, mengurangi ego. Setiap orang punya ego, tapi harus bisa terbuka bagi orang lain untuk bisa menghargai perbedaan, bisa menghargai keanekaragaman, sehingga dengan kebersamaan dengan orang lain, kita pun bisa menghargai orang lain dan orang lain pun akan menghargai kita. Anak-anakku sekalian, Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Ada tikungan dan belokan. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Karena itu, pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat sebuah keputusan. Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anakku, milikilah prinsip. Apapun yang saya miliki, dimanapun saya berada, saya dapat melewati apapun di dalam Dia yang menjadikan saya siapa saya. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Akhirnya, Bapak mau menyampaikan, Bapak mau berpesan, bahwa mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun dan menghadapi tantangan apapun untuk sebuah kesuksesan. Bapak percaya kalian memulai pendidikan di SMK Negeri 2 akan menyongsong sebuah kesuksesan untuk masa yang akan datang. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, membuka wawasan bagi kalian untuk mengawali kegiatan proses belajar mengajar di kampus kita yang tercinta, kampus SMK Negeri 2 Bontang. Selamat bergabung di kampus SMK Negeri 2 Bontang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mengakhiri materi kita pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu lewat pembelajaran saat ini. Hingga kami boleh selesai dengan baik. Semoga kami dapat belajar dari firman-Mu untuk menjadikan kami sosok remaja, sosok anak muda, seorang pelajar yang hidup baru di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan menyongsong masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.